Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnowati, NIM 20042213 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, video ini saya buat untuk menjawab soal-soal sebagai ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional seksi kelas 2020-2339-0030 hari Rabu jam 8.50 sampai 10.30. Lima benua yang ada di bumi yaitu benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, dan benua Australia. Sedangkan samudra-samudra yang mengelilingi benua-benua tersebut yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Dapat kita lihat di sebelah sini merupakan benua Australia, di sebelah sini benua Afrika, di sebelah sini benua Eropa, di sini benua Asia, dan di sini benua Amerika. Dan samudra-samudra yang mengelilingi benua-benua tersebut yaitu di sebelah sini terdapat Samudra Hindia yang terletak di dekat benua Asia dan benua Afrika. Di sebelah sini terdapat Samudra Pasifik, di sebelah sini Samudra Arktik, di sebelah sini terdapat Samudra Atlantik. Di sebelah sini dapat kita lihat negara Cina dengan ibu kota pada titik merah yaitu Beijing. Negara Cina memiliki batas-batas yang pada peta tersebut diberi warna garis hitam yang bersebelahan dengan negara Mongolia, dengan negara Korea, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu negara Jepang yang memiliki ibu kota Tokyo yang pada peta terletak pada titik merah. Negara Jepang ini berbatasan dengan negara Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Selanjutnya yaitu Taiwan. Taiwan memiliki ibu kota yaitu Taipei. Taiwan ini memiliki batas negara dengan Filipina, Cina, dan Vietnam. Negara selanjutnya yaitu Korea Utara. Korea Utara memiliki ibu kota Pyeongchang yang pada peta ditandai dengan garis merah. Korea Utara ini berbatasan dengan negara-negara seperti Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Selanjutnya yaitu negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan memiliki ibu kota Seoul pada titik merah, dan Korea Selatan ini berbatasan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Korea Utara, Cina, dan Taiwan. Negara selanjutnya yaitu Filipina. Filipina memiliki ibu kota Manila dan berbatasan dengan negara-negara seperti Taiwan, Vietnam, Brunei, dan Indonesia. Negara selanjutnya yaitu Vietnam. Vietnam memiliki ibu kota Hanoi dan berbatasan dengan negara-negara lain seperti Laos, Kamboja, Cina, dan Filipina. Selanjutnya yaitu Laos. Laos memiliki ibu kota Vientiane dan berbatasan dengan negara-negara lain seperti Kamboja, Myanmar, Cina, Vietnam, dan Thailand. Negara selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar memiliki ibu kota Nay Pyi Taw yang berbatasan dengan negara-negara lain seperti Cina, Thailand, Laos, serta India. Selanjutnya yaitu Thailand.
Pada peta terdapat satu kesalahan, yaitu dalam penulisan nama negara Thailand dan Kamboja. Thailand memiliki ibu kota Bangkok dan berbatasan dengan negara lain seperti Myanmar, Laos, dan Malaysia. Selanjutnya yaitu Kamboja. Kamboja memiliki ibu kota yaitu Phnom Penh. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki ibu kota yaitu Kuala Lumpur. Dan Malaysia berbatasan dengan negara Indonesia, Singapura, Brunei, dan Vietnam. Negara berikutnya yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki ibu kota yaitu Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam berbatasan dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Negara berikutnya yaitu Singapura. Singapura memiliki ibu kota yaitu Singapura. Singapura berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Negara berikutnya yaitu Indonesia. Indonesia memiliki ibu kota yaitu Jakarta dan berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Filipina. Selanjutnya yaitu negara Timor Leste. Negara kecil yang terletak di dekat Indonesia ini memiliki ibu kota Dili dan berbatasan tentunya dengan Indonesia. Negara selanjutnya yaitu Mongolia. Mongolia memiliki ibu kota yaitu Ulaanbaatar. Mongolia berbatasan dengan negara seperti Cina, Kazakhstan, dan lain-lain. Negara selanjutnya yaitu Kazakhstan. Kazakhstan memiliki ibu kota yang bernama Nur Sultan. Selanjutnya yaitu Sri Lanka. Sri Lanka memiliki ibu kota yaitu Jayawardenapura. Sri Lanka berbatasan dengan India. Negara berikutnya yaitu India. India memiliki ibu kota bernama New Delhi. India berbatasan dengan Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Myanmar. Negara berikutnya yaitu Nepal dengan ibu kota Kathmandu. Selanjutnya yaitu Bhutan. Bhutan memiliki ibu kota yaitu Thimphu. Selanjutnya yaitu Bangladesh dengan ibu kota Dhaka. Bangladesh berbatasan dengan India, Nepal, dan Bhutan. Negara berikut yaitu Pakistan. Pakistan memiliki ibu kota yaitu Islamabad dan berbatasan dengan India, Afghanistan, dan Iran. Selanjutnya yaitu Afghanistan. Afghanistan memiliki ibu kota bernama Kabul dan Afghanistan berbatasan dengan Pakistan dan Iran. Negara berikutnya yaitu Iran dengan ibu kota Teheran. Iran berbatasan dengan Irak, Kuwait, dan Turki. Selanjutnya yaitu Kuwait. Kuwait memiliki ibu kota yaitu Al-Kuwait, berbatasan dengan Iran, Saudi Arabia, dan Irak. Selanjutnya yaitu Uni Emirat Arab dengan ibu kota Abu Dhabi. Berikutnya yaitu Qatar. Qatar memiliki ibu kota yaitu Doha. Negara selanjutnya yaitu Oman dengan ibu kota Muscat. Oman berbatasan dengan Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Negara berikutnya yaitu Saudi Arabia dengan ibu kota Riyadh. Saudi Arabia berbatasan dengan Yaman, Oman, Kuwait, dan Irak. Berikutnya Republik Yaman. Republik Yaman memiliki ibu kota yaitu Sanaa dan berbatasan dengan Saudi Arabia dan Oman. Negara selanjutnya yaitu Irak. Irak memiliki ibu kota yaitu Baghdad dan berbatasan dengan Saudi Arabia, Iran, dan Syria. Selanjutnya yaitu negara Syria. Negara Syria memiliki ibu kota yaitu Damaskus dan berbatasan dengan Lebanon, Irak, dan Turki. Negara selanjutnya yaitu Lebanon. Lebanon memiliki ibu kota Beirut dan berbatasan dengan Israel dan Syria. Selanjutnya yaitu Israel. Israel memiliki ibu kota yaitu Tel Aviv. Negara berikutnya yaitu Turki.
Turki memiliki ibu kota yaitu Ankara dan berbatasan dengan Syria. Terakhir yaitu negara Aman. Negara Aman memiliki ibu kota yaitu Yordania dan berbatasan dengan Israel, Syria, dan Saudi Arabia. Di benua Eropa terdapat negara Finlandia dengan ibu kota Helsinki. Finlandia berbatasan dengan Rusia, Swedia, dan Norwegia. Negara berikutnya yaitu Swedia dengan ibu kota Stockholm. Swedia berbatasan dengan Norwegia dan Finlandia. Berikutnya yaitu Norwegia. Norwegia memiliki ibu kota yaitu Oslo yang ditunjukkan pada titik merah dan berbatasan dengan Swedia dan Denmark. Negara berikutnya yaitu Denmark dengan ibu kota Copenhagen yang ditunjukkan oleh titik merah dan berbatasan dengan Jerman dan Norwegia. Selanjutnya yaitu Rusia. Rusia memiliki ibu kota yaitu Moskow dan berbatasan dengan Finlandia, Polandia, dan Rumania. Negara berikutnya yaitu Jerman dengan ibu kota Berlin dan berbatasan dengan Belanda, Denmark, Swiss, dan Prancis. Berikutnya yaitu Belanda dengan ibu kota Amsterdam dan berbatasan dengan Jerman dan Inggris. Negara berikutnya yaitu Belgia dengan ibu kota Brussels. Belgia berbatasan dengan Belanda dan Prancis. Negara berikutnya yaitu Prancis. Prancis memiliki ibu kota bernama Paris dan berbatasan dengan Swiss, Italia, dan Spanyol. Negara berikutnya yaitu Spanyol dengan ibu kota Madrid dan berbatasan dengan Portugal dan Prancis. Negara berikutnya yaitu Portugal. Portugal memiliki ibu kota yaitu Lisbon dan berbatasan dengan Spanyol. Berikut yaitu Italia. Italia memiliki ibu kota Roma dan berbatasan dengan Swiss dan Prancis. Negara berikutnya yaitu Inggris. Inggris memiliki ibu kota London dan berbatasan dengan Irlandia, Prancis, dan Belanda. Negara berikutnya yaitu Irlandia. Ibu kota dari Irlandia adalah Dublin, dan Irlandia berbatasan dengan Inggris. Berikutnya yaitu Yunani dengan ibu kota Athena dan berbatasan dengan Albania dan Bulgaria. Negara berikutnya yaitu Bulgaria. Bulgaria memiliki ibu kota yaitu Sofia pada titik merah dan berbatasan dengan Rumania, Yunani, dan Albania. Negara berikutnya yaitu Rumania. Rumania memiliki ibu kota yaitu Bukares dan berbatasan dengan Rusia, Hongaria, dan Bulgaria. Berikutnya yaitu Serbia. Serbia memiliki ibu kota bernama Beograd dan berbatasan dengan Rumania, Bulgaria, dan Albania. Negara berikutnya yaitu Bosnia dengan ibu kota pada titik merah yaitu Sarajevo dan berbatasan dengan Kroasia, Serbia, dan Albania. Selanjutnya yaitu Kroasia. Kroasia memiliki ibu kota yaitu Zagreb dan berbatasan dengan Hongaria, Bosnia, dan Slovenia. Berikutnya yaitu Hongaria. Hongaria memiliki ibu kota yaitu Budapest dan berbatasan dengan Slovakia, Slovenia, Rumania, dan Serbia. Negara berikutnya yaitu Slovenia. Slovenia memiliki ibu kota yaitu Ljubljana dan berbatasan dengan Austria dan Hongaria. Selanjutnya yaitu Albania dengan ibu kota Tirana dan berbatasan dengan Serbia, Yunani, dan Bulgaria. Negara berikutnya yaitu Polandia. Polandia memiliki ibu kota yaitu Warsawa dan berbatasan dengan Rusia, Cekoslovakia, dan Slovakia. Negara berikutnya yaitu Cekoslovakia yang memiliki ibu kota pada titik merah yaitu Praha dan berbatasan dengan Jerman, Polandia, dan Slovakia.
Berikutnya yaitu Austria. Austria memiliki ibu kota bernama Wina dan berbatasan dengan Jerman, Swiss, Italia, dan Slovakia. Negara berikutnya yaitu Swiss. Swiss memiliki ibu kota yaitu Bern dan berbatasan dengan Prancis, Jerman, dan Italia. Selanjutnya yaitu Slovakia. Slovakia memiliki ibu kota bernama Bratislava dan berbatasan dengan Cekoslowakia, Polandia, dan Austria. Berikutnya yaitu Estonia dengan ibu kota Tallinn dan berbatasan dengan Latvia, Rusia. Negara berikutnya yaitu Latvia dengan ibu kota Riga dan berbatasan dengan Estonia dan Rusia. Negara berikutnya yaitu Belarusia. Belarusia memiliki ibu kota yaitu Minsk dan berbatasan dengan Latvia dan Rusia. Negara berikutnya yaitu Lituania yang memiliki ibu kota yaitu Vilna dan berbatasan dengan Polandia dan Belarusia. Di Finlandia terdapat Danau Inari, Danau Orivesi, dan Danau Keltelen. Di Swedia terdapat Danau Vatten dan Danau Helleksheiler. Di Swedia terdapat Gunung Jägerfare dan Danau Sotsjön. Dan di Jerman terdapat Sungai Donau dan Sungai Weser. Di Belanda terdapat Sungai Maas. Di Prancis terdapat Sungai Seine dan Sungai Leire. Di Spanyol terdapat Sungai Ebro. Di Portugal terdapat Sungai Douro. Dan di Italia terdapat Gunung Rosa, Gunung Levena, dan Gunung Viso. Di Inggris terdapat Gunung Bermure dan Sungai Severn. Sedangkan di Irlandia terdapat Danau Rhe dan Pegunungan Kerry, serta Sungai Shannon. Di Yunani terdapat Sungai Alekmon dan Danau Charia. Di Bulgaria terdapat Sungai Maritsa. Di Serbia terdapat Danau Prespa dan Danau Skuturi. Di Bosnia terdapat Sungai Sava. Di Hongaria terdapat Danau Balaton dan Sungai Duna. Di Rumania terdapat Sungai Meresul, dan di Rusia terdapat Sungai Tobal dan Irtisi. Pada peta yang saya buat ini tidak terdapat simbol danau dan sungai, namun terdapat simbol gunung yang ada pada benua Eropa. Pada benua Asia banyak terdapat gunung dan sungai. Di Sri Lanka terdapat Gunung Pedro Talagia. Di India terdapat Gunung Aneimudi, Gunung Nanda Dewi, Gunung Godwin Austen, dan Sungai Kitsna, Sungai Godawan. Di Nepal terdapat Gunung Everest dan Sungai Indus. Di Saudi Arabia terdapat Gunung Aba, Gunung Rodwa, dan Gunung Laus. Di Aman terdapat Gunung Ram. Di Yaman terdapat Gunung Taiz dan Gunung Hadur. Di Malaysia terdapat Gunung Kinabalu, Gunung Bukit Batu, Gunung Belumut, Gunung Morning. Dan di Thailand terdapat Gunung Chamao, Gunung Doi Langka, dan Gunung Dungae. Di Iran terdapat Gurun Lut dan Gunung Davamen, Gunung Karkas, Gunung Kuliran, dan Gunung Sirku. Di Cina terdapat pegunungan Quenlun dan pegunungan Alintag. Di Jepang terdapat Gunung Asahi, Gunung Fujiyama, Gunung Bokyo, dan Gunung Hayatshin. Di Vietnam terdapat Gunung Guyangsin dan Gunung Sinho. Dan di Kamboja terdapat Gunung Phnom Kravan dan Gunung Doe Tuna. Di Laos terdapat Sungai Mekong dan Sungai Mekong serta Danau Nam. Di Filipina terdapat Sungai Chagoyah dan Sungai Pulangi.
Kamboja terdapat Danau Tonle Sap dan Sungai Mekong. Di Vietnam terdapat Sungai Biang dan Sungai Hong. Di Myanmar terdapat Sungai Pok Lang dan Sungai Sitang. Di Cina terdapat Danau Qinghai, Danau Dalai, dan Danau Tingting. Di Jepang terdapat Sungai Mu dan Sungai Ton. Di Indonesia terdapat Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Musi, Danau Toba, dan lain-lain. Yang pertama yang kita bahas yaitu benua Asia. Yang pertama yaitu kegiatan perekonomiannya. Pada umumnya, kegiatan perekonomian di benua Asia bergerak di bidang pertanian, pertambangan, serta pada bidang industri. Di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, negara-negara pada umumnya mengandalkan pada manufaktur dan perdagangan untuk pertumbuhan ekonominya. Sedangkan negara-negara di Timur Tengah lebih banyak tergantung pada produksi komoditas, terutama minyak untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu budaya. Budaya Asia meliputi kebiasaan dan tradisi, seni, arsitektur, musik, sastra, gaya hidup, filsafat, politik, agama, dan perayaan yang telah dipraktikkan sejak masa prasejarah oleh kelompok etnis yang hidup di benua Asia. Di Asia Tenggara, terdapat budaya wayang di Indonesia, Pue di Myanmar, Aodai atau pakaian adat di Vietnam. Di Asia Timur, terdapat agama Shinto di Jepang, agama Chondokyo di Korea. Sebelum menjadi negara yang terbuka seperti sekarang, pada zaman dahulu, negara Cina adalah negara yang tertutup terhadap pengaruh luar selama berabad-abad. Di Asia Selatan terdapat budaya India yang merupakan tempat lahirnya agama Hindu. Banyak industri perfilman India yang sekarang disebut sebagai Bollywood. Selanjutnya budaya Asia Tengah. Negara-negara Asia Tengah merupakan kawasan paling tua mengenai tradisi Sufisme atau mistisme. Selanjutnya yaitu kegiatan pariwisata di kawasan Asia. Di kawasan Asia Tenggara, kegiatan pariwisata lebih dominan kepada kegiatan wisata yang mengandalkan alam. Alam yang indah menjadi salah satu potensi wisata di Asia Tenggara, seperti pantai dan pulau-pulau yang indah. Seperti Halong Bay di Vietnam, Boracay Island di Filipina, Bagan di Myanmar, Bali di Indonesia, dan Phuket Beach di Thailand. Asia Tengah memiliki kegiatan pariwisata dengan memanfaatkan destinasi alam seperti pegunungan, dataran tinggi, dan gurun. Gurun menjadi daya tarik tersendiri di kawasan Asia Tengah. Tak hanya itu, destinasi wisata budayanya pun banyak diminati. Sebab Asia Tengah merupakan lokasi percampuran berbagai budaya di dunia, sehingga menambah keragaman budaya mereka karena Asia Tengah pernah menjadi jalur perdagangan antara Cina dan Eropa yang disebut jalur sutera. Selanjutnya yaitu perekonomian Eropa. Yang pertama di bidang pertanian. Pertanian di Eropa diolah sangat intensif dan efisien. Jenis tanaman anggur, jeruk, dan sayur-sayuran banyak dihasilkan oleh sejumlah negara yang terletak di sekitar Laut Tengah. Produksi kentang, gandum, barley, dan terigu dari Eropa menempati peringkat teratas di dunia. Sedangkan produksi jagung dan daging, Eropa menempati peringkat kedua setelah Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu di bidang perikanan. Industri perikanan di Eropa memegang peranan penting dalam perekonomian. Di Norwegia dan Rusia, penangkapan ikan paus merupakan industri terbesar. Peran serta perikanan sangat penting dalam perekonomian Islandia dan menduduki peringkat pertama di Eropa. Wilayah perikanan yang paling produktif terdapat di perairan Laut Utara, Samudra Atlantik bagian utara, Samudra Arktik, Laut Norwegia, dan Teluk Vizcaya.
Norwegia, Rusia, dan Spanyol termasuk negara industri perikanan yang utama di dunia. Selanjutnya yaitu kehutanan. Wilayah hutan di Eropa yang produktif terdapat di Finlandia, Norwegia, Swedia, Prancis, dan Rusia. Swedia merupakan penghasil utama kertas di Eropa. Hasil hutan Eropa antara lain terpentin dan dakar. Selanjutnya yaitu pertambangan. Benua Eropa merupakan penghasil batu bara dan biji terbesar di dunia. Benua ini menghasilkan sekitar 3/5 dari hasil baja dunia, separuh dari hasil biji besi dunia, dan hampir 1/5 dari hasil bauksit dunia. Negara-negara yang kaya akan tambang batu bara adalah Jerman, Inggris, Polandia, Prancis, Rusia, dan Swedia. Bauksit terutama dihasilkan oleh Prancis, Yunani, Hongaria, Rusia, dan Yugoslavia. Hasil pertambangannya adalah tembaga, mangan, nikel, krom, timah, merkuri, perak, platina, untuk seng, dan minyak bumi. Inggris adalah negara penghasil minyak bumi terbesar di Eropa. Di Laut Utara sepanjang perbatasan Inggris dan Norwegia ditemukan cadangan minyak bumi yang besar. Selanjutnya yaitu di bidang industri. Industri berat dan ringan yang berkembang di Eropa meliputi industri mesin, pesawat terbang, mobil, elektronik, logam, kimia, tekstil, makanan, dan minuman. Eropa merupakan kawasan industri terbesar di dunia. Perkembangan industri di Eropa maju sangat pesat setelah terjadinya revolusi industri pada abad ke-18, sehingga menjadi populer sebagai industri dunia. Selanjutnya yaitu di bidang perdagangan. Dalam perdagangan dunia, Eropa sangat berperan dan mencatat volume perdagangan tertinggi, yaitu lebih dari separuh ekspor dan impor dunia. Barang ekspor dari Eropa yang utama adalah berbagai hasil industri. Selanjutnya yaitu budaya Eropa. Budaya Eropa atau kebudayaan Eropa berakar dalam seni, arsitektur, musik, sastra, dan filsafat yang berasal dari budaya daerah di Eropa. Konsep mengenai kebudayaan Eropa umumnya terkait dengan definisi klasik dari dunia barat. Dalam definisi ini, kebudayaan Eropa merupakan himpunan dari prinsip-prinsip filosofis, sastra, ilmu politik, seni, dan yang membedakannya dari peradaban lainnya. Seni Eropa mencakup sejarah seni rupa di Eropa. Seni prasejarah Eropa dimulai sebagai seni lukisan goa, lukisan di batu, serta merupakan ciri khas dari periode antara Paleotikum dan zaman besi. Kesenian di Eropa tersusun menjadi sejumlah periode dengan gaya tertentu, yang mana secara historis saling tumpah tindih satu sama lain sebagaimana gaya yang berbeda berkembang juga di wilayah yang berbeda. Selanjutnya yaitu kegiatan wisata Eropa. Benua Eropa memang sebuah destinasi wisata impian bagi hampir seluruh umat manusia. Hal ini karena banyak negara di benua ini yang lekat dengan keindahan, budaya, kuliner, dan ketertiban. Negara paling diminati pengunjung adalah Perancis di urutan pertama dan Spanyol di urutan kedua. Eropa adalah benua yang menyimpan begitu banyak sejarah peradaban manusia. Tidak hanya itu, Eropa juga ditinggali masyarakat yang beragam dengan budaya yang berbeda-beda. Terdapat 5 hal menarik yang banyak menarik wisatawan untuk datang ke Eropa. Yang pertama yaitu sejarah dan arsitektur. Di Eropa, banyak sejarah terukir. Berbagai kisah peradaban manusia pun banyak berangkat dari sana. Hal ini bisa disaksikan dari banyaknya museum yang bisa kita temui jika berkunjung ke negara-negara di Eropa. Di dalam museum itu tersimpan begitu banyak benda-benda dengan cerita masa lalu yang memiliki kekhasan sendiri. Kekhasan gaya arsitektur di Eropa, diakui atau tidak, banyak mengundang kaum para wisatawan untuk datang ke Eropa. Selanjutnya yaitu makanan. Alasan kedua adalah
makanan yang terdapat di Eropa. Alasan kedua orang banyak berkunjung ke Eropa adalah soal kekayaan makanan. Eropa bisa jadi menjadi rumah bagi banyak kudapan dan bahan makanan yang keberadaannya sudah mendunia. Misalnya keju, coklat, pastry, pasta, dan sebagainya. Meski semua makanan itu relatif mudah ditemukan, namun sensasinya pasti berbeda jika langsung mencicipi di tempat makanan-makanan itu berasal. Alasan selanjutnya yaitu kota-kota unik. Kota-kota unik banyak ditemukan dan kita kunjungi di seantero Eropa. Masing-masing kota memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya berbeda dengan kota-kota lainnya. Misalnya Paris dengan Menara Eiffel yang dikenal sebagai pusat mode fashion dunia, Venice dengan sungai bersih dan perahu-perahu di atasnya, London dengan Big Ben dan kerajaannya, dan sebagainya. Semua itu tentu mengundang keinginan para wisatawan untuk mendatanginya satu persatu. Alasan terakhir yaitu sepak bola. Alasan sepak bola merupakan alasan orang-orang banyak berkunjung ke Eropa. Eropa seolah-olah dikenal menjadi kandang dari banyak tim-tim sepak bola hebat yang namanya mendunia. Misalnya saja Arsenal, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, dan masih banyak yang lain. Untuk itu, banyak markas kesebelasan ini pada akhirnya menjadi destinasi wisata unggulan di Eropa. Wisatawan senang berkunjung dan menyaksikan laga di stadion tempat klub kesayangannya bertanding dan berlaga, mendatangi pusat perjualan merchandise, museum, dan sebagainya yang masih berhubungan dengan tim kesebelasan itu. Terdapat Teluk Tonkin di dekat Vietnam dan di dekat Laut Cina Selatan. Terdapat Teluk Siam di dekat Kamboja dan Thailand. Selat Malaka di antara Malaysia dan Indonesia. Teluk Benggala di dekat Myanmar dan India. Teluk Gambai di dekat India dan Laut Arab. Teluk Aden di dekat Republik Yaman dan Laut Arab. Tanjung Guardafui di dekat Laut Arab, Tanjung Komorin di dekat India dan Kepulauan Malay di Republik Maladewa, Teluk Oman di dekat Oman dan Pakistan, dan Teluk Persia di dekat Arab Saudi dan Iran. Terdapat Selat Skagerrak di antara Norwegia dan Denmark, dan terdapat Teluk Botania di dekat Swedia dan Finlandia, Teluk Biscay di dekat Prancis dan Spanyol, Selat Inggris yang ada di antara Prancis dan Inggris, Selat Gibraltar di selatan Spanyol, Semenanjung Kanin di Rusia. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan dalam video UAS ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.